Mahar pernikahanku 100 miliar. Tapi malam pertama aku tidak menyangka. Namaku Nailah. Hidupku sederhana. Nyaris datar seperti jalanan desa yang setiap harinya kulewati dengan motor tua milik ayah. Aku lulusan sarjana ekonomi dari universitas negeri. Tapi hingga usia 25 tahun, aku belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Hari-hariku diisi dengan mengajar anak-anak tetangga. Kadang membantu warung ibu, dan sisanya, aku isi dengan harapan. Aku tak pernah bermimpi jadi orang kaya. Aku hanya ingin hidup layak, punya pekerjaan tetap, menikah dengan lelaki baik, dan membangun rumah mungil yang bisa kusebut rumah sendiri. Tapi semua berubah di suatu sore. Ibu masuk ke kamarku dengan wajah tegang dan suara bergetar. Nailah, ada yang melamarmu. Aku tertawa. Kukira ibu bercanda seperti biasanya. Tapi kali ini matanya tak berpindah dariku. Siapa? Tanyaku setengah takut, setengah bingung. Ibu juga baru dengar tadi dari Pak Haji. Katanya, dari keluarga Al-Fathir. Aku terdiam. Al-Fathir, itu nama yang hanya ku tahu dari berita. Grup bisnis besar yang punya hotel, rumah sakit, dan stasiun televisi. Keluarga konglomerat Jakarta yang jarang muncul di media. Tapi kekayaannya selalu jadi topik majalah ekonomi. Yang mana? Siapa yang melamar? Tanyaku, nyaris berbisik. Ibu nggak tahu pasti. Tapi katanya yang melamar langsung pewarisnya. Namanya Ryan. Nama itu seperti petir. Aku tak kenal siapapun bernama Ryan dalam hidupku. Apalagi pewaris Al-Fathir. Ibu menyerahkan sepucuk undangan yang ditulis dengan tinta emas. Di sana, tertera, lamaran resmi. Ryan Al-Fathir bin Abdullah Al-Fathir kepada Nailah binti Idrus. Tanggal 2 minggu lagi. Tempat, Ballroom Hotel Azhara, Jakarta. Mahar 100 miliar rupiah tunai. Aku menatap angka itu lama. Aku mengejanya pelan. 100 miliar rupiah. Hidungku terasa panas. Jantungku berdetak tak karuan. Ini bukan lamaran. Ini seperti mimpi yang salah masuk kamar. 2 hari kemudian, rumah kami didatangi 5 mobil hitam. Pria-pria berpakaian jas turun satu persatu, membungkuk sopan pada ibu dan ayah. Mereka menyebut diri sebagai utusan keluarga Al-Fathir. Ryan tidak ikut, tapi ia mengirim sepucuk surat yang dibacakan dengan suara tenang oleh salah satu pria. Saya Ryan Al-Fathir, memohon izin mempersunting Nailah. Alasanku tak bisa kusebutkan hari ini, tapi aku yakin dia satu-satunya perempuan yang patut menempati ruang kosong dalam hidupku. Aku menggigil. Semua ini terlalu cepat, terlalu mewah, terlalu mustahil. Tapi yang paling membingungkanku, mengapa aku? Apakah ini cinta pada pandangan pertama yang tak pernah ku tahu? Atau ada rahasia yang lebih besar yang belum terungkap? Saat pria itu menutup surat, semua mata memandangku. Ibu menahan napas. Ayah tak berkata apa-apa. Dan aku hanya menunduk. Ternyata, keputusan untuk mengangguk hari itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah kuduga. Bukan kisah dongeng, tapi teka-teki besar yang dimulai dari mahar 100 miliar. Persiapan pernikahan hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi setiap harinya terasa seperti hidup dalam film yang bukan milikku. Gaun pengantin dipesan dari perancang busana Paris. Undangan dicetak dengan ukiran emas. Nama kami Nailah dan Ryan terpampang di layar LED raksasa Hotel Bintang 7 di Jakarta. Tempat pernikahan akan diadakan. Tapi yang paling membuatku tak mengerti, aku belum sekalipun bertemu Ryan. Tidak lewat panggilan video, tidak lewat pesan suara. Bahkan foto dirinya yang kutemukan di internet pun hanya ada 2. Dan dua-duanya menunjukkan wajah datar yang dingin. Kadang aku bertanya, apakah ini pernikahan atau perjanjian bisnis? Namun ibu terus meyakinkanku, tak semua cinta dimulai dari suka. Nak, kadang cinta datang setelah kamu siap membuka hati. Dan hari itu pun tiba. Aku berdiri di depan cermin. Gaun putih panjang menyapu lantai. Leherku dihiasi kalung berlian yang nilainya bisa membiayai hidupku sampai 7 turunan. Tapi hatiku kosong. Aku tersenyum di pelaminan, dikelilingi tamu penting, pejabat, selebriti, dan para tokoh bisnis yang hanya kulihat di berita. Ryan datang dengan tuxedo hitam dan senyum kecil yang tak sampai ke mata. Saat tangannya menggenggam tanganku di depan penghulu, ia berbisik, "Maaf, aku mungkin tidak akan jadi suami seperti yang kau harapkan." Aku menoleh, bingung, tapi penghulu sudah mulai membacakan ijab kabul. Dan semua orang bertepuk tangan saat Ryan mengucapkan, "Saya terima." Dengan suara lantang tapi hambar. Malam pun tiba. Di kamar hotel yang luas, hanya ada suara detik jam dan bisikan AC. Aku duduk di tepi ranjang, mengganti gaun dengan daster satin pemberian panitia pesta. Aku menunggu.
Detik demi detik, Ryan masuk ke kamar, membuka jasnya, melepas dasi, lalu menatapku. Tatapannya dalam, tapi bukan cinta, bukan kagum, hanya berat. Seperti ada gunung yang sedang ia pikul di balik diamnya. Lalu ia berkata, "Istirahatlah, aku ada urusan sebentar." Dia melangkah pergi. Pintunya menutup dengan suara pelan, dan aku menunggu. 1 jam, 2 jam, sampai pagi menyusup lewat jendela. Ryan tidak kembali. Aku duduk sendiri di ranjang mewah yang dingin. Pernikahan ini megah, tapi rasanya seperti panggung sandiwara yang kehabisan naskah. Aku menatap mahar 100 miliar yang disimpan dalam kotak kaca di sudut kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati apakah ini harga dari kesepian yang akan aku hadapi selamanya. Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku sepanjang malam, seperti suara jam yang berdetak tanpa jeda. Aku bangun dengan mata berat. Bukan karena lelah, tapi karena tak tidur sama sekali. Di sampingku, ranjang itu masih rapi. Ryan tidak kembali semalaman. Kupandangi wajahku di cermin. Seorang pengantin baru, dengan mata sembab dan senyum yang tak sempat terbentuk. Hari pertamaku sebagai istri dimulai bukan dengan pelukan hangat atau sarapan bersama, tapi dengan keheningan yang mengiris. Aku turun ke ruang makan hotel, berusaha tetap tenang. Para tamu penting masih menginap. Aku berpura-pura tersenyum ketika disapa beberapa orang yang bahkan tak ku kenal. "Selamat ya, Nailah, kamu wanita paling beruntung tahun ini." Ryan itu sulit sekali disentuh wanita. "Kamu luar biasa bisa menaklukkannya." Aku hanya tersenyum. Mereka tak tahu. Aku bahkan belum pernah benar-benar berbicara dengannya. Aku tak menaklukkannya, aku bahkan belum mengenalnya. Siang itu, aku kembali ke kamar. Pintu sudah dibuka, jantungku melonjak. Ryan duduk di tepi jendela, mengenakan kemeja putih, menatap keluar. Seperti dunia di luar sana lebih penting dari keberadaanku. "Ryan," dia menoleh pelan, tapi tak menjawab. Aku berdiri diam, berharap ia bicara lebih dulu. Tapi setelah beberapa detik hening, aku mengumpulkan keberanian. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kau menghilang tadi malam?" Dia menarik napas panjang, lalu berkata datar, "Aku tidak siap." Aku menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi tak ada. Ia bangkit, mengambil ponselnya, dan menuju pintu. "Aku harus ke kantor, ada rapat penting." Lalu, dia pergi. Begitu saja. Malam itu, untuk kedua kalinya, aku tidur sendiri di ranjang yang lebih besar dari masalah hidupku selama ini. Aku mulai bertanya, kenapa Ryan memilihku? Kenapa dia menikahiku kalau bahkan menatapku pun sulit baginya? Apakah aku hanya nama di atas kontrak? Apakah 100 miliar itu mahar atau ganti rugi? Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada ibu mertua, tapi beliau hanya menjawab singkat, "Ryan memang seperti itu. Dia bukan laki-laki biasa. Banyak hal dalam dirinya yang belum selesai." Kalimat itu menancapi kepalaku. Dan, untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku tak lagi ingin dimanja kemewahan. Aku hanya ingin satu hal. Kebenaran. Itulah satu-satunya hal yang kini ingin kutemukan. Setelah malam-malam panjang yang kuisi dengan sunyi, dan pagi-pagi yang penuh pura-pura, sudah hari kelima sejak pernikahan kami. Dan Ryan belum pernah sekalipun mengajakku bicara lebih dari 3 kalimat. Bahkan sarapan pun kami lakukan di ruangan yang berbeda. Pagi ini, aku memberanikan diri menanyakan keberadaannya pada Mbak Citra, kepala pelayan rumah keluarga Al-Fathir. "Maaf, Bu Nailah, Bapak Ryan sedang ke Singapura. Urusan bisnis mendadak, tanpa pemberitahuan, tanpa satupun pesan." Aku mengangguk pelan, mencoba tetap tersenyum walau perih. Tapi dalam hati, aku bertanya, apa semua ini normal dalam keluarga miliarder? Atau hanya aku yang dijadikan asing di rumah sendiri? Saat makan siang bersama ibu mertua, aku mencoba kembali membuka pembicaraan. "Bu, Ryan belum pulang. Apa ibu tahu dia di mana?" Ibu mertuaku menyesap tehnya dengan elegan, lalu menjawab tenang, "Ryan memang begitu. Nak, jangan terlalu kau pikirkan. Dia terbiasa hidup dalam diam. Lama-lama juga akan terbiasa. Tapi ini pernikahan." "Bu," kataku pelan, "aku bahkan belum tahu apa yang dia suka. Atau, apa yang dia rasakan tentangku." Ibu mertua meletakkan cangkirnya, menatapku dengan sorot yang sulit kutebak. "Kalau kamu ingin bahagia, jangan terlalu banyak bertanya. Nikmati saja fasilitasnya. Itu sudah lebih dari cukup untuk wanita seusiamu." Hatiku mencelos. Apakah semua ini hanya soal fasilitas? Apakah pernikahan ini hanya bungkus cantik tanpa isi? Malam itu, aku berdiam di kamar. Hujan turun pelan. Di luar jendela, lampu-lampu kota Jakarta berkilau indah. Tapi di dalam hatiku, semuanya buram.
Aku memutar kembali video resepsi pernikahan kami yang viral di media sosial. Komentar-komentar netizen membanjiri layar. Cocok banget, Ryan akhirnya nikah juga. Ini baru suami idaman. Lihat tuh, mahar 100 miliar. Naila cantik. Tapi kenapa Ryan kelihatan dingin ya? Aku tertegun membaca yang terakhir. Ternyata bukan hanya aku yang merasakannya. Orang luar pun bisa melihat betapa kosongnya sorot mata Ryan. Aku menatap foto pernikahan kami yang dibingkai rapi. Senyumku lebar. Gaun putihku gemerlap. Tapi tatapan Ryan, kosong, jauh. Seperti sedang berada di tempat lain. Dan malam itu, saat aku membuka lemari untuk menyimpan kerudung yang baru kubeli, sebuah amplop tipis jatuh dari sela-sela laci. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya selembar surat tangan. Tulisannya halus, sedikit miring, dan di bawahnya ada satu nama yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Untuk Asya, nama itu berkelebat di mataku. Menancap di ingatan seperti duri yang tak kunjung lepas. Sejak menemukan surat tersebut, hatiku bergejolak. Siapa Asya? Apa hubungannya dengan Ryan? Dan yang paling menakutkan, apakah pernikahan ini hanyalah sandiwara untuk menutupi jejak masa lalu? Keesokan paginya, sebelum fajar sepenuhnya mereka, aku menyelinap ke ruang kerja Ryan. Pintu ruangannya hanya ditinggalkan tertutup setengah seolah menantang siapapun masuk. Tangan gemetar. Aku membuka laci meja dan menemukan tumpukan kertas tua, foto hitam putih sepasang pengantin, agenda harian dengan tanggal tepat 2 bulan lalu, dan sebuah jurnal berkulit coklat. Pada sampul jurnal tertulis huruf A samar-samar. Jantungku berdetak lebih kencang ketika membuka halaman pertama jurnal itu. Tulisannya rapi, penuh detail tentang rencana pernikahan, harapan, bahkan air mata yang dituangkan pada malam-malam sunyi. Namun nama penulisnya bukan Ryan. Itu milik A. Yang kurasa adalah Asya. Aku mundur pelan kala terdengar suara langkah di lorong. Mbak Citra, apakah beliau tahu aku berada di sini? Dengan napas tertahan, aku menggeser laci dan mengecup surat di saku dasterku. Saat suara pintu hampir sampai di ambang, aku menahan napas. Jari-jariku gemetar di balik laci yang nyaris terbuka. Langkah itu berhenti. Senyap. Lalu terdengar suara ketukan ringan. Mbak Naila, itu suara Mbak Citra. Aku buru-buru menutup jurnal dan menyelipkannya kembali. Surat untuk Asyu masih tersimpan rapi di dalam saku dasterku. Ya, Mbak, saya cuma cari buku. Ryan bilang boleh pakai ruang kerja kalau butuh. Jawabku dengan senyum palsu. Mbak Citra tak curiga. Ia hanya membalas dengan sopan. Kalau butuh bantuan, panggil saya saja, Bu. Begitu pintu kembali tertutup, aku menarik napas dalam-dalam. Keringat dingin membasahi tengkukku. Tapi tekanku kini sudah bulat. Aku tak akan duduk diam menjadi istri simbolis. Aku harus tahu siapa Asya dan kenapa suamiku menikahiku tanpa benar-benar hadir dalam pernikahan itu. Hari itu, aku mulai menelusuri. Tak melalui Google terlalu banyak informasi palsu. Aku mulai dari orang-orang terdekat di rumah ini. Pertama, Mbak Citra. Saat kami sedang menyusun pakaian di lemari, aku membuka obrolan ringan. Mbak, dulu Ryan pernah tunangan. Ya, tanyaku hati-hati. Mbak Citra terdiam sejenak. Senyumnya pudar. Maaf, Bu Naila, saya nggak berani bicara soal masa lalu Tuan. Kenapa? Karena ada yang belum selesai. Dan kalau dibuka lagi, takutnya justru lebih menyakitkan. Lalu ia berlalu, meninggalkan jawaban menggantung seperti asap dupa yang tak pernah padam. Petunjuk berikutnya datang dari tempat yang tak kusangka. Seorang sopir tua bernama Pak Dirman yang sudah puluhan tahun mengabdi di keluarga ini. Saat kami duduk di taman belakang, ia berkata lirih, Asya itu gadis baik, lembut, sopan, cantik. Ryan dulu seperti punya cahaya sendiri saat bersamanya. Aku menelan ludah. Jeti, benar. Mereka pernah bertunangan. Pak Dirman mengangguk pelan. Sudah ditentukan tanggal pernikahannya. Tapi Asya, pergi. Maksudnya, tanyaku. Nyaris berbisik. Pak Dirman menunduk. Meninggal. 2 minggu sebelum hari pernikahan. Dunia di sekitarku seperti membeku. Mahar 100 miliar. Pernikahan megah. Tapi malam pertama yang kosong. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Aku bukan wanita yang dipilih Ryan karena cinta. Aku dipilih karena aku mirip seseorang yang sudah tiada, Asya. Dan tiba-tiba, aku bukan lagi istri yang bingung. Aku adalah teka-teki yang sedang menjawab dirinya sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahku. Apakah benar aku semirip itu dengan Asya? Ataukah aku hanya bayangan dari perempuan yang sudah tidak bisa kembali? Satu hal yang pasti, aku akan temukan kebenaran ini sampai ke akar-akarnya. Meskipun yang kutemukan
adalah kenyataan yang paling menyakitkan. Petunjuk itu datang dari sudut kecil di balik surat Asya yang kusimpan diam-diam. Ada cap alamat yang hampir pudar, berisi nama tempat yang asing di telingaku. Villa lereng Lazuardi terletak di ujung selatan puncak. Aku menyiapkan perjalanan diam-diam, tanpa sepengetahuan ibu mertua, tanpa izin siapapun. Aku hanya berpamitan seolah ingin menjenguk sepupu di Bogor. Supir pun kupilih sendiri, bukan sopir keluarga. Aku tahu, jika aku ingin menemukan kebenaran, aku harus mencarinya sendiri. Dan aku harus siap jika ternyata aku bukan hanya istri yang tak dicintai, tapi juga bagian dari rencana yang lebih kelam. Setibanya di Villa lereng Lazuardi, aku tercekat. Rumah itu tak besar, tapi terasa hidup meski dindingnya sudah dihiasi lumut dan catnya mengelupas. Letaknya menjorok ke tebing, menghadap langsung ke lembah berkabut. Seorang pria tua membukakan pintu. Tatapannya tajam, tapi tidak mengintimidasi, lebih seperti menahan sesuatu yang tak sanggup lagi disimpan. "Permisi, apakah ini dulu rumah Asya?" tanyaku dengan suara pelan. Pria itu mengangguk perlahan. "Kamu siapa?" Aku menarik napas. "Saya, Nailah, istri Ryan Al-Fathir." Sejenak, pria itu memejamkan mata. "Masuklah," katanya lirih. "Aku Basir, orang yang dulu mengasuh Ryan sejak kecil." Kami duduk di ruang tamu yang dingin dan sunyi. Tak ada musik, tak ada TV. Hanya potongan-potongan masa lalu yang menempel di dinding. Foto Ryan kecil, foto Asya, dan sebuah foto besar yang membuatku tercekat. Itu foto pertunangan Ryan dan Asya. Gaun yang dipakai Asya di foto itu adalah gaun yang persis sama seperti yang kupakai saat menikah. Tubuhku lemas, tenggorokanku tercekat. Pak Basir memperhatikanku dengan pandangan dalam. Ryan tidak pernah memintaku menyimpan ini, tapi aku tahu, cepat atau lambat, kau akan datang. Aku menatapnya tak percaya. Kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih untuk menggantikan Asya? Pak Basir berdiri, mengambil album foto lama dan menyerahkannya padaku. "Karena wajahmu terlalu mirip, dan karena Ryan berjanji pada Asya sebelum dia pergi, bahwa dia akan tetap menikah, meski hati dan hidupnya sudah setengah ikut terkubur bersama wanita itu." Tanganku gemetar saat membuka halaman demi halaman album itu. Foto Asya tersenyum, berdiri di samping Ryan yang jauh lebih hidup daripada yang kutemui di altar. "Kau tahu apa yang paling menyedihkan, Nailah?" tanya Pak Basir. "Ryan tidak pernah ingin menikah lagi, tapi keluarganya tidak menerima kesedihannya terlalu lama. Jadi mereka mencarimu. Dan kau, Nailah, dipilih bukan karena cinta, tapi karena kau menyerupai kenangan." Aku menangis di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Aku bukan pasangan, aku bukan istri, aku hanya pengganti, bayangan dari cinta yang belum selesai. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku tidak ingin tinggal diam lagi. Kalau aku hanya dianggap tiruan, maka aku akan membuktikan bahwa aku bukan bayangan. Aku adalah aku, dan aku akan buat Ryan melihat aku. Bukan hanya melihat masa lalunya, tapi semakin aku mencoba menunjukkan diriku, semakin jelas satu kenyataan pahit. Aku hanyalah bayangan dari masa lalunya. Sejak pulang dari Villa lereng Lazuardi, pandanganku terhadap pernikahan ini berubah total. Tak ada lagi rasa penasaran yang manis, hanya perih yang diam-diam mengendap dalam dada. Aku mulai memperhatikan cara Ryan menatapku, bukan karena cinta, tapi karena ingatan. Setiap kali aku mengenakan gaun putih, ia terdiam lebih lama dari biasanya. Setiap kali aku menyisir rambut ke samping kiri, ia menoleh, lalu cepat-cepat menghindar. Dan saat aku tertawa keras di meja makan, dia menggenggam sendok erat seolah ada suara dari masa lalu yang bergema. Aku tahu, bukan aku yang dia lihat. Itu Asya. Sore itu, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Bukan diam-diam, tapi dengan langkah tegas. Ryan sedang membaca laporan keuangan. Dan tanpa menoleh, ia berkata, "Kau tidak perlu datang ke ruangan ini, Nailah. Aku tidak datang sebagai istrimu." Jawabku cepat. "Aku datang sebagai perempuan yang pantas tahu siapa dirinya di matamu." Ryan akhirnya menoleh. Sorot matanya tenang, tapi penuh lelah. "Aku tidak paham maksudmu." "Kau tahu maksudku." Aku melangkah mendekat. Kenapa aku? Kenapa aku yang kau nikahi padahal hatimu belum selesai dengan Asya?" "Iya, tertunduk lama, sangat lama." Lalu, ia menjawab dengan pelan, "Karena kamu membuatku merasa Asya masih ada." Detak jantungku berhenti sesaat. Aku mencoba menyembuhkan diri. "Nailah," lanjutnya, "tapi saat melihatmu, aku merasa bisa menepati janjiku pada Asya untuk tetap menikah, untuk tetap melanjutkan hidup, tapi bukan denganku." Suaraku pecah. "Kau tidak melanjutkan hidup, Ryan." Kau menjiplaknya.
Dan aku hanya figuran di cerita yang tak pernah aku pilih. Malam itu, aku mengemasi koper, bukan karena ingin kabur, tapi karena aku tak tahan hidup sebagai bayangan. Aku tidak ingin hidup sebagai pelengkap luka orang lain. Namun saat hendak melangkah keluar, Ryan berdiri di ambang pintu. Diam, dingin, tapi matanya merah. Aku tak akan menahanmu, Naila, katanya lirih. Kau benar, mungkin aku egois. Ia menunduk, tapi terima kasih, sudah bertahan sejauh ini. Aku tak jadi pergi malam itu, bukan karena hatiku luluh, tapi karena aku tahu. Ini bukan soal cinta yang gagal, ini soal luka yang tak pernah sembuh. Dan aku harus membuat keputusan bukan sebagai istri Ryan, tapi sebagai diriku sendiri. Apakah aku akan terus menjadi pelarian dari cinta yang telah mati? Atau, apakah aku bisa membuat seseorang mencintai aku sebagai Naila, bukan sebagai bayangan Asya? Dan dari sanalah, aku tahu, aku hanya punya satu pilihan tersulit yang belum pernah kuambil. Pagi itu, langit Jakarta mendung, hujan turun pelan, seolah ikut meresapi kegundahan dalam dadaku. Aku duduk sendiri di balkon kamar, segelas teh di tangan, tapi tak sedikit pun kusentuh. Di meja sebelahku, 2 amplop tergeletak. Yang satu berisi tiket pesawat ke Jogja tempat aku bisa kembali jadi Naila yang sederhana dan jujur terhadap perasaannya. Yang satu lagi, surat tanpa nama, ditulis tangan oleh Ryan. Surat yang diletakkannya diam-diam di meja riasku semalam. Isi surat itu singkat, tapi mengguncang. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Tapi jika kau bertahan, mungkin aku akan belajar, bukan untuk melupakan Asya, tapi untuk mengenalmu. Hatiku mengencang. Itu bukan pernyataan cinta, itu bukan jaminan bahagia, tapi itu satu-satunya kejujuran yang pernah Ryan berikan padaku sejak hari pertama kami menikah. Dan itulah yang membuat pilihanku semakin rumit. Siang itu, aku menemui ibu mertua di ruang tamu. Beliau sedang menyusun bunga segar di vas kristal. Saya ingin pamit, Bu, kataku pelan. Ibu menghentikan gerakannya, tapi wajahnya tetap tenang. Kemana? Pulang. Sementara waktu, bukan karena saya menyerah, tapi saya butuh waktu untuk tahu apakah saya kuat berdiri di pernikahan ini sebagai diri saya sendiri. Ibu meletakkan tangannya di atas tanganku, lembut. Kamu bukan perempuan biasa, Naila. Ryan mungkin tidak mengatakannya, tapi ia tahu. Kamu berbeda. Aku tersenyum getir. Berbeda, atau serupa dengan seseorang yang telah tiada. Ibu hanya diam, tapi dari diam itulah aku paham. Semua orang di rumah ini sedang hidup di dalam kenangan. Hanya aku yang berusaha membangun kenyataan. Sore harinya, aku berdiri di depan kamar Ryan. Ia sedang menatap layar laptop, tapi memejamkan mata ketika mendengar langkahku. Aku belum mengambil keputusan, kataku tanpa basa-basi. Ryan membuka mata. Dan aku belum tahu cara mencintaimu tanpa merasa bersalah. Kau tak perlu mencintaiku sekarang, bisikku. Tapi kau harus belajar melihatku sebagai aku. Ia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku didengar. Bukan karena aku menyerupai Asya, tapi karena aku memang Naila. Malam itu, aku tidak pergi. Tiket ke Jogja ku sobek. Surat Ryan ku simpan. Dan di balik kesedihan dan kebingungan yang masih menggantung, satu hal mulai tumbuh perlahan. Harapan. Tapi harapan saja tak cukup. Aku ingin dicintai sebagai Naila, bukan sebagai bayangan Asya. Aku mulai menyusun langkah-langkah kecil. Bukan untuk membuat Ryan mencintaiku dalam semalam, tapi untuk mengenalkan siapa aku sebenarnya. Setiap pagi, aku memasak sendiri sarapan. Bukan karena rumah ini tak punya koki, tapi karena aku ingin memberi Ryan alasan baru untuk mengingatku. Bukan karena aku mirip seseorang, tapi karena aku membawakan rasa yang belum pernah ia temukan. Kupilih menu yang tak mewah, tempe goreng, nasi uduk, sambal terasi, masakan yang penuh kenangan dari rumahku dulu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Ryan duduk di meja makan bersamaku, tanpa diminta. Ini, tempe goreng, tanyanya. Heran, aku tersenyum. Iya, makanan favoritku waktu kecil. Mungkin terlalu sederhana untuk selera pewaris Al-Fathir. Ia menggeleng perlahan. Tidak, justru ini rasa yang sudah lama hilang. Kami mulai bicara, sedikit, pelan, tapi cukup untuk membuat ruang di antara kami tak lagi terasa kosong. Aku tak menyebut Asya, aku tak menyinggung masa lalu. Aku hanya berbicara sebagai Naila, istri yang ingin hadir sebagai dirinya sendiri, bukan pengganti. Dan mungkin, entah bagaimana, perlahan-lahan, Ryan mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Hari-hari berikutnya, ia mulai menemaniku berjalan di taman belakang. Kami duduk di bawah pohon besar, mendengarkan angin, dan aku mulai bercerita tentang hidupku dulu, tentang keinginan kecilku membuka taman baca,
tentang betapa sederhananya mimpi-mimpiku. Ryan mendengarkan, kadang menatapku lama, kadang hanya mengangguk. Hingga suatu sore, ia berkata lirih, "Kamu berbeda dari Asya." Aku menoleh. Dadaku tercekat. "Apa maksudmu? Dulu aku mencari kamu, karena kamu mengingatkanku pada Asya. Tapi sekarang, aku takut kehilangan kamu, karena kamu benar-benar Nailah." Aku membeku. Ucapannya seperti lilin yang menyala di tengah ruang gelap. Belum ada kata cinta, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa dianggap ada. Namun malam itu juga, kebahagiaan yang mulai tumbuh kembali diguncang. Pak Dirman, supir tua keluarga, menyerahkan sebuah amplop rahasia kepadaku. "Ini ditujukan padamu, Bu Nailah, dikirim dari luar negeri, tanpa nama pengirim." Kubuka perlahan. Isinya hanya satu lembar kertas, tapi cukup untuk membuat tanganku gemetar. Asya tidak meninggal karena kecelakaan. Dia meninggal karena sesuatu yang lebih gelap, dan sekarang kau menggantikan posisinya. Seluruh dunia seperti runtuh kembali. Apakah benar kematian Asya bukan kecelakaan? Dan jika iya, kenapa aku yang dijadikan penggantinya? Apakah ini semua tentang cinta, atau tentang warisan dan rahasia keluarga yang belum pernah terungkap? Mataku menatap surat itu tanpa berkedip. Aku ingin dicintai sebagai Nailah. Tapi, bagaimana kalau hidupku ini sebenarnya adalah kelanjutan dari tragedi yang belum selesai? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada semua kenyataan sebelumnya. Aku menggenggam surat misterius itu erat-erat. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Kata-katanya sedikit, tapi mengguncang segalanya. Asya tidak meninggal karena kecelakaan, dan sekarang kau menggantikan posisinya. Siapa yang mengirim surat ini? Apa maksudnya menggantikan? Kenapa justru sekarang surat itu muncul? Saat hubungan kami mulai membaik, aku mencoba menghubungi nomor tadi kenal yang tertera di balik amplop, tapi hasilnya nihil, tidak aktif. Dan yang lebih mengerikan, saat aku membuka kembali surat itu untuk kedua kalinya, ada tambahan tulisan kecil di pojok bawah yang tadinya tidak ada. "Jangan percaya siapapun, bahkan suamimu." Aku menyimpan surat itu di dalam kotak musik kecil yang sudah lama tidak kugunakan. Kupikirkan berkali-kali, apakah ini hanya tipuan untuk memecah belah kami, atau justru peringatan nyata? Dan di tengah guncangan batin, Ryan justru mengajakku makan malam di luar. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, dia mengajakku keluar sebagai pasangan. Sebuah restoran tenang di daerah Menteng. Lampu gantung kecil dan musik klasik mengalun pelan. "Kamu cantik malam ini," katanya pelan. Aku nyaris tak bisa menjawab. Setelah semua yang terjadi, mengapa ucapannya terdengar tulus, namun mencurigakan di waktu bersamaan. Di tengah makan malam, aku memandang matanya. "Ryan, aku ingin bertanya sesuatu." Dia berhenti menyentuh garpunya. "Tentang apa? Apakah kematian Asya benar-benar kecelakaan?" Ruangan seketika menjadi sunyi. Musik tetap mengalun, orang-orang tetap mengobrol. Tapi di antara kami, hanya ada detak waktu yang menggantung. Ryan meletakkan garpunya. "Kenapa kamu bertanya begitu? Ada yang mengirimkan surat. Isinya menyebut bahwa Asya tidak meninggal secara wajar, dan aku harus hati-hati, bahkan terhadap kamu." Wajah Ryan berubah, bukan marah, tapi takut. Siapa yang mengirim surat itu? Aku tidak tahu. Tidak ada nama, tidak ada nomor aktif, tapi jelas, orang itu tahu sesuatu. Ryan menarik napas panjang. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku akan jujur, Nailah, selama ini aku diam, bukan karena tak peduli, tapi karena aku pun belum tahu seluruh kebenarannya." Aku menatapnya tajam. "Maksudmu, Asya memang meninggal karena kecelakaan mobil, tapi rem mobilnya rusak, dan hingga sekarang penyelidikannya masih tertahan. Ada dokumen yang sengaja tidak dibuka." Ryan menunduk. Suaranya rendah. Aku mencurigai ada yang ingin Asya disingkirkan. Darahku berdesir. "Siapa? Aku belum tahu." Matanya kini menatapku lekat-lekat. "Tapi kalau benar kau sedang dijadikan pengganti, Nailah, maka kamu bisa dalam bahaya yang sama." Kami pulang malam itu dalam diam, tapi di dalam mobil, Ryan menggenggam tanganku erat. "Mulai malam ini, kamu tidak boleh tidur sendirian," katanya tegas. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia menemaniku sampai tertidur. Tapi di balik semua itu, aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai dari balik bayangan masa lalu. Aku bukan hanya istri dari seorang pewaris kaya. Aku sedang berjalan di atas teka-teki yang bisa menghancurkan semuanya. Dan semakin jauh aku melangkah, semakin jelas satu hal. Aku bukan lagi pengganti. Aku adalah kunci dari rahasia yang mereka sembunyikan. Sejak malam itu, Ryan menjadi lebih dekat. Ia mulai terbuka.
bahkan memperbolehkanku melihat catatan-catatan lamanya dokumen penyelidikan pribadi yang pernah ia kumpulkan setelah Asya meninggal. Semua tersimpan dalam sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan besar di ruang bacanya. Asya menerima ancaman 1 minggu sebelum kecelakaan, kata Ryan saat kami duduk bersama di bawah cahaya temaram ruang kerja. Ancaman? Dari siapa? Ia menggeleng. Tidak tahu pasti, tapi surat itu tak pernah ditemukan kembali setelah penyidik polisi datang. Hanya aku dan Pak Basir yang tahu. Aku membaca dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Ada bukti transfer uang yang tidak biasa ke rekening luar negeri, ada salinan pesan singkat dari nomor tadi kenal. Dan yang paling mengejutkan, ada salinan surat tanah villa di lereng Lazuardi, atas nama Asye dan satu nama lainnya, Arman Al-Fathir, ayah mertua Ryan. Tubuhku kaku. Kau tahu soal ini? Ryan menatapku penuh ragu. Aku curiga, ada keterlibatan keluargaku, tapi aku belum berani menyentuh bagian itu. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Aku menelan ludah, terlalu banyak, atau terlalu besar. Hari itu juga, aku diam-diam menemui Pak Basir di villa tua. Ia terkejut melihatku datang. Sendiri, Pak, saya sudah tahu soal surat tanah, dan nama yang tertulis di sana. Pak Basir menunduk. Saya tidak bisa banyak bicara, Bu Naila, tapi saya tahu satu hal. Asyu dulu ingin kabur dari semuanya. Ia tahu rahasia yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Al-Fathir. Tapi, dia tidak sempat. Katakan pada saya, Pak, pintaku pelan. Tolong jangan diam lagi. Ia menatapku dengan mata basah. Asya pernah berkata, kalau terjadi sesuatu padanya, maka yang akan jadi pengganti harus punya keberanian yang lebih besar. Karena bukan hanya tentang cinta, ini tentang warisan yang dibangun di atas rahasia kelam. Malam itu, aku duduk bersama Ryan di balkon kamar kami. Hujan turun gerimis, dan untuk pertama kalinya, aku berkata tanpa ragu, aku tidak mau lagi jadi bayangan. Aku juga bukan wanita lemah yang hanya kau lindungi dari jauh. Kalau aku adalah bagian dari semua ini, maka aku juga berhak tahu dan bertindak. Ryan menatapku lekat. Lalu, ia mengangguk. Kamu benar, dan mulai besok, kita akan hadapi ini bersama. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal pasti, aku bukan lagi korban. Aku bukan pelengkap. Aku adalah kunci. Dan aku akan membuka semua pintu yang mereka coba tutup dengan nama keluarga. Meski itu berarti aku harus melawan segalanya, termasuk mereka yang selama ini kusebut keluarga. Pagi itu, Ryan dan aku pergi bersama ke rumah tua milik keluarga besar Al-Fathir, tempat pertemuan para pewaris dan pengurus yayasan keluarga berlangsung setiap bulannya. Biasanya, aku hanya ikut sebagai pelengkap, duduk manis, tersenyum, dan diam. Tapi kali ini, aku datang membawa sesuatu, bukti. Aku menyelipkan salinan dokumen tanah villa Lazuardi dan 2 lembar bukti transfer mencurigakan ke dalam map merah. Dan untuk pertama kalinya, di depan semua anggota keluarga yang terpandang dan berwibawa, itu, aku berbicara. Saya minta izin bicara, ucapku. Berdiri di tengah ruangan besar yang mewah itu, beberapa wajah menoleh. Beberapa tertawa kecil, seolah aku hanya istri muda yang sok tahu. Tapi Ryan mengangguk padaku, dan aku melanjutkan. Saya menemukan bahwa villa Lazuardi, yang katanya warisan dari almarhumah Asya, ternyata terdaftar atas nama Arman Al-Fathir. Dan almarhumah Asya menerima ancaman seminggu sebelum ia meninggal dalam kecelakaan yang masih dipertanyakan penyebabnya. Ruangan mendadak senyap. Wajah ayah mertua Pak Arman tegang. Ia menatapku tanpa berkedip. Kamu menuduhku? Tanyanya. Datar. Aku menatapnya balik. Saya tidak menuduh. Saya bertanya, kenapa semua bukti ini mengarah padamu? Pak Arman tersenyum kecil. Tapi bukan senyum hangat. Kau lupa, Naila, kamu hanya menantu. Tidak semua kebenaran perlu kamu tahu. Ryan berdiri. Wajahnya tak lagi tenang. Tapi dia istriku. Dan kami akan tahu semuanya. Entah bapak suka atau tidak. Suasana berubah. Seorang anggota keluarga lain berdiri. Mencoba menenangkan. Tapi aku sudah tahu. Malam itu, aku telah menyentuh luka yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Dan aku tidak menyesal. Saat kami pulang, Ryan memelukku tanpa berkata apa-apa. Tapi dari cara ia menggenggamku, aku tahu, untuk pertama kalinya, dia tidak hanya berdiri di sampingku, tapi bersamaku. Namun malam itu, satu pesan masuk ke ponselku. Kau pikir kau sudah tahu semuanya? Belum. Naila, kau baru membuka pintu. Pertama, di belakangnya, masih banyak rahasia yang akan menghancurkanmu. Aku menatap layar itu lama, dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Karena aku tahu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan jika aku harus melawan segalanya, aku
akan lakukan itu. Demi menemukan siapa aku sebenarnya di tengah istana rahasia yang mereka bangun. Tapi siapa sangka, di ujung semua pencarian, aku justru dihadapkan pada pilihan paling berat. Keadilan atau keluarga yang kini kucintai. Pagi itu, Ryan menyerahkan satu dokumen terakhir padaku. Sebuah rekaman suara. Rekaman yang selama ini disimpan oleh seseorang yang tak pernah kusangka berani menyembunyikannya, Mbak Citra. Dalam rekaman itu, terdengar suara Asya. Gemetar. Panik. Aku tahu mereka ingin villa itu untuk mencuci dana yayasan. Aku ingin keluar. Aku ingin pergi dari semuanya. Tapi kalau aku pergi, aku tahu aku tak akan selamat. Lalu, suara hentakan pintu. Dan detik berikutnya, suara yang tak asing, suara Pak Arman. Kamu jangan macam-macam. Asya, kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja? Aku menutup telingaku. Tapi suara itu tetap bergema dalam dadaku. Ryan memejamkan mata. Sekarang kamu tahu, ayahku bukan sekadar pelindung nama baik keluarga. Dia pelindung rahasia kelam keluarga. Aku menggenggam tangan Ryan. Apa yang akan kita lakukan? Ryan memandangku dalam. Kau yang putuskan. Nailah, ini bukan lagi tentang Asyu. Ini tentang kita. Tentang apakah kita akan hidup dalam diam atau menanggung risiko untuk keadilan. Dan malam itu, aku duduk sendiri di ruang baca. Di depan meja, ada 2 amplop. Satu berisi salinan rekaman yang bisa kukirim ke media dan aparat mengungkap segalanya dan menjatuhkan keluarga Al-Fathir dari singgasananya. Satu lagi berisi permintaan maaf tulus dari Pak Arman yang dikirim lewat Ryan. Ia siap menyerahkan semua aset miliknya. Siap mundur dari yayasan. Dengan satu syarat. Rahasia itu tak boleh sampai ke publik. Ryan hanya berkata, apapun keputusanmu, aku bersamamu. Air mata jatuh di pipiku. Aku tahu. Apapun yang kupilih, ada yang akan hilang. Jika aku bicara semua akan berubah. Nama keluarga hancur. Tapi keadilan ditegakkan. Jika aku diam keluarga tetap utuh. Tapi Asya dan aku takkan pernah benar-benar bebas. Pagi harinya, satu berita viral muncul. Skandal Yayasan Amal Al-Fathir dibongkar lewat rekaman suara misterius. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahanku, aku merasa bebas. Ryan memelukku dari belakang. Di balkon yang basah oleh embun, aku kehilangan banyak hal hari ini. Katanya lirih, tapi aku mendapatkan satu hal paling penting. Aku menoleh. Apa itu? Kami memang tak hidup dalam keluarga yang sama lagi. Tapi kami membangun rumah kami sendiri di atas kejujuran. Luka yang sembuh. Dan cinta yang perlahan tumbuh dari reruntuhan. Dan saat Ryan memandangku di meja makan keesokan harinya, ia tak lagi melihat bayangan siapapun. Ia melihat aku, Nailah, istrinya, cintanya, kebenarannya.